Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, oleh anugerahnya kita dipertemukan kembali pagi hari ini melalui sapaan rohani yang akan kita renungkan bersama. Suatu hari saya mengamati sederetan pajangan pot yang terbuat dari tanah liat. Semuanya didesain dengan model yang sangat unik, sampai membuat setiap orang yang melihatnya menjadi kagum dan ingin memilikinya. Seringkali kita menjadi kagum atas sesuatu barang ciptaan kalau barang itu sudah jadi. Tetapi pernahkah kita berpikir bagaimana proses pembuatan barang tersebut sehingga menjadi indah dan bernilai tinggi? Demikianlah dengan ayat bacaan yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini. Kita ambil dari Yesaya pasal 64 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ada 3 kalimat penting di dalam ayat ini, yaitu yang pertama, kami tanah liat, yang kedua, Engkau yang membentuk kami, dan yang ketiga, kami adalah buatan tangan-Mu. Sungguh lengkap dan bermakna dalam perkataan firman Tuhan ini, membuat kita semakin kagum kepada Dia Allah Sang Pencipta. Kita semua adalah ciptaan diibaratkan sebagai tanah liat di tangan Sang Penjunan, yaitu di tangan Allah Sang Pencipta kita. Jikalau kita saja bisa kagum melihat barang-barang ciptaan manusia yang dicipta dengan memakai sarana penunjang pelengkap dengan teknologi yang tinggi, terlebih pernahkah kita berpikir, pernahkah kita merasa kagum kepada Dia Sang Penjunan itu yang membentuk kita tanah liat ini dengan tangannya sendiri tanpa sarana penunjang yang lain, sehingga kita menjadi ciptaan yang mulia dan berharga. Namun untuk menjadi indah dan berharga itu tentunya harus dibentuk dan diproses. Tanah liat atau bejana itu pun dibentuk, diproses melalui beberapa tahapan. Mulai dari dihancurkan, dibentuk, diproses, bahkan dibakar, dipanaskan melalui suhu panas tertentu, dan harus didinginkan kembali berhari-hari supaya cetakannya menjadi kokoh. Dan yang terakhir, dia harus dicat, dilukis, digambar supaya menjadi indah. Demikianlah kita tanah liat di tangan Sang Penjunan. Tak henti-hentinya Tuhan itu terus-menerus memproses setiap hidup kita. Selama jantung kita masih berdetak, selama nafas kita masih berhembus, percayalah, Sang Penjunan itu terus memproses setiap hidup kita sampai kita ini sesuai dengan rancangannya. Hidup kita dihancurkan dari semua kesombongan, dari semua kekecewaan, bahkan sakit hati kita. Kita dibentuk sesuai dengan rancangannya. Bahkan kita dibakar, diamplas, digosok terus hidup kita. Sampai kita diizinkan mengalami hal-hal yang berat di dalam hidup kita. Agar kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita. Agar kita tidak mengandalkan kefanaan dunia ini. Tetapi kita semakin bergantung kepada Sang Penjunan itu. Tentunya proses ini membuat kita semakin kokoh iman percaya kita kepada Allah, sehingga kita boleh menjadi ciptaan yang indah yang sesuai dengan rancangan Dia Sang Penjunan itu. Allah Sang Pencipta adalah setia, Dia tidak pernah berubah. Tetapi kitalah tanah liat ini yang sering berubah, yang sering tidak setia. Mari, selama masih ada waktu, jadilah tanah liat yang lentur untuk diproses, sehingga kita menjadi indah dan sesuai dengan rancangan tangan Sang Penjunan itu. Karena tujuan hidup kita adalah hidup seturut rancangan dan kehendak-Nya. Letakkan dan percayakan seluruh hidup kita di tangan Dia Sang Penjunan yang mencipta hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.